Om Swastiastu, saya Nanda Lestari, mahasiswa semester 1, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, dengan NIM 2112061023, Program Studi Ilmu Komunikasi Kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu media yang berpotensi bisa menyebarkan informasi ke masyarakat pedesaan, yaitu media tradisional. Pengertian media tradisional. Dongeng adalah salah satu media tradisional yang pernah populer di Indonesia. Pada masa silam, kesempatan untuk mendengarkan dongeng tersebut selalu ada, karena merupakan bagian dari kebudayaan lisan di Indonesia. Bagi para ibu, mendongeng merupakan cara berkomunikasi dengan putra-putri mereka, terutama untuk menanamkan nilai-nilai sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi. Media tradisional juga dikenal sebagai media rakyat. Dalam pengertian yang lebih sempit, media ini sering juga disebut sebagai kesenian rakyat. Cochesteng dan Nemenso mendefinisikan media tradisional sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan lisan, dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan oleh dan untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik. Ragam media tradisional. Yang pertama ada cerita prosa rakyat, yang kedua ungkapan rakyat, yang ketiga puisi rakyat, yang keempat nyanyian rakyat, yang kelima gerak isyarat, yang keenam alat pengingat, teater rakyat, dan alat bunyi-bunyian. Fungsi media tradisional. Yang pertama sebagai sistem proyeksi. Folklore menjadi proyeksi angan-angan atau impian rakyat atau sebagai alat pemuas impian masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk stereotip dongeng. Contohnya adalah cerita bawang merah dan bawang putih. Yang kedua, sebagai penguat adat. Cerita Nyi Roro Kidul di daerah Yogyakarta dapat menguatkan adat. Seseorang harus dihormati karena mempunyai kekuatan luar biasa yang ditunjukkan dari kemampuannya memperistri makhluk halus. Yang ketiga, sebagai alat pendidik. Contohnya adalah cerita bawang merah dan bawang putih. Cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, baik pada orang lain, akan mendapatkan imbalan yang layak. Yang keempat, sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi. Contohnya, cerita kata yang congkak dapat dimaknai sebagai alat pemaksa dan pengendalian sosial terhadap norma dan nilai masyarakat. Keberadaan media tradisional. Pada masa silam, media tradisional menjadi perangkat komunikasi sosial yang penting. Kini, penampilannya dalam masyarakat telah surut. Di Filipina, Cochesteng dan Nemenso melaporkan bahwa surutnya penampilan media ini antara lain karena yang pertama, diperkenalkannya media massa dan media hiburan modern seperti media cetak, bioskop, radio, dan televisi. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris di Indonesia seperti sekolah-sekolah yang mengakibatkan berkurangnya penggunaan dan penguasaan bahasa pribumi, khususnya Tagalog. Yang ketiga, semakin berkurangnya jumlah orang-orang dari generasi terdahulu yang menaruh minat pada pengembangan media tradisional ini. Dan yang keempat, berubahnya selera generasi muda. Berikutnya, peran media tradisional dalam sistem komunikasi.
Media tradisional mempunyai nilai yang tinggi dalam sistem komunikasi karena memiliki posisi khusus dalam sistem suatu budaya. Kespesifikan tanda-tanda informasi yang dilontarkan dalam pertunjukan tradisional itu maupun konteks kejadian mengakibatkan orang-orang berasal dari sistem budaya lain sulit menyadari, memahami, dan menghayati ekspresi kesenian yang bersifat verbal, material, maupun musik yang ditampilkan. Sebagian dari media rakyat ini, meskipun bersifat hiburan, dapat juga membawa pesan-pesan pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena media tersebut juga menjalankan fungsi pendidikan pada kalayaknya. Oleh karena itu, ia dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada kalayaknya atau warga masyarakat. Ia dapat juga menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan falsafah sosial. Pesan-pesan pembangunan dapat disisipkan pada pertunjukan yang mengandung percakapan, baik yang bersifat monolog maupun dialog, dan yang tidak secara kaku terikat pada alur cerita. Wayang misalnya, dianggap wayang sebagai perwujudan moral, sikap, dan kehidupan mistik yang sakral. Pertunjukan tersebut selalu menekankan perjuangan yang baik melawan yang buruk. Biasanya, yang baik setelah melakukan perjuangan yang panjang dan melelahkan akan mendapat kemenangan. Di samping itu, moralitas wayang mengajarkan juga cara memperoleh pengetahuan, kedamaian pikiran, dan sikap positif yang diperlakukan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Contoh media komunikasi tradisional seperti kentongan, surat, beduk, telepon kaleng, dan masih banyak lagi. Sekian pemaparan materi mengenai media tradisional. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.